kita kembali lagi di Melipir Squad ya, bersama siapa ini? Aduh, Bapak ya? Ya. Dan sektor ya? Sudah. Ya, mantan dan sektor. Oh, mantan dan sektor. Loh, ya. dan sektor barunya siapa? Bapak Aris, Kolonel Aris. Siapa? Kolonel Aris. Oh, Kolonel Haris. Oh, gitu. Oh, Bapak Kolonel Haris. Saya kira tadi tamu, Pak, dari Seskowat ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Tadi kan kita udah keliling-keliling, Pak. Maaf loh, saya nggak tahu loh kalau Bapak ini ternyata pengganti Pak Purwadi nih. Gimana nih ceritanya, Pak? Setelah keliling-keliling ini, Pak? Setelah saya keliling-keliling dibawa oleh senior saya, Pak Purwadi, ya, sebagai dan sektor lama, saya ini penggantinya. Ya. Ya, saya ini kan tinggal meneruskan sebenarnya. Ya. Meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Purwadi. Menurut saya sudah banyak yang, menurut apa yang disampaikan Pak Purwadi sudah banyak perubahan lah. Gitu ya. Nah, saya lihat sudah mulai, mungkin memang perlu nantinya. Ya semua kalau kita mengharapkan istilahnya dukungan tidak turun-turun ya, terpaksa kita secara manual gitu. Nah, mungkin saya lihat tadi juga ada yang sudah mulai longsor, ya mungkin kita harus upaya sendiri. Nah, upaya sendiri saya lihat, karena sebenarnya intinya ada di Danau Setu Cisanti ini saya lihat. Kita harus ada upaya sambil itu yang sudah diajukan, mungkin nanti bikin saung-saung ya, untuk ya semua nanti kan menikmati juga kan masyarakat. Ini kan juga kita menjaga, di sini ada historinya kan, ada sejarahnya. Mana tadi kita lihat mata air yang ada nampak tilasnya punya Prabu Siliwangi. Ini kan tempat sejarah sebenarnya. Tempat sejarah di sini. Jadi memang kita harus lestarikan gitu. Dan saya rasa memang harus pemerintah harus mendukung, khususnya pemerintah provinsi Jabar ya. Kalau saya lihat juga dengan situ di Ciwidey, nah, situ Batenggang itu kan malah ada objek wisata, ada rumah makannya, restorannya. Kenapa di sini nanti tidak? Memang harusnya sudah harus ditangani tingkat provinsi. Ya, itu provinsi. Pernah juga ya, Bapak ngajukan ya dulu ya. Tapi belum dapat izin karena apa itu? Ngambil ikan aja nggak boleh. Nah, makanya itu Bang, itu kan kewenangannya ada di provinsi. Kalau kita mau dikenalkan ini situs wilayah objek wisata ini memang harus ya ambil ikan, mungkin memang tidak boleh kalau untuk, tapi kalau untuk kawasannya Bang, sekitarnya kan perlu. Iya. Ya mungkin ada restoran istilahnya kayak di situ Batenggang kan ada kayak restoran kayak perahu itu. Iya. Nah, terus ada juga istilahnya penginapannya di sekitar situ itu kan ada. Nah, saya rasa mungkin ini juga bisa bersaing dengan Setu sana di Ciwidey itu. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat juga kan, apalagi ini kan kita kan sumber mata air ya Pak, gitu ya. Kalau misalnya kita buat itu jadi tempat restoran atau apa, itu apa tidak mengganggu nantinya Pak? Sumber mata air kan tetap kita jaga, tidak boleh di situ. Maksudnya tempat-tempat mana sebenarnya kan yang memang tidak istilahnya jauh dari sumber mata air. Kalau mungkin malah jika dimanfaatkan sumber mata air, kalau dengan air aqua pun kita lebih bagus. Kenapa tidak kita? Bahwa ini memang sumber mata air itu cukup dari sini. Iya benar. Nah, itu. Nah, bukan di komersi, tapi untuk tidak boleh keluar, hanya untuk sekitar sini. Jadi kalau mungkin ada pengunjung minumnya pakai dari sumber mata air sini, ya kan Bang? Nah, itu memang lebih bagus. Tapi mungkin bisa juga yang seperti kolam yang dibuat Bapak juga ya, sebenarnya kolam-kolam atas itu ya bisa ya. Iya. Itu bisa termasuk juga ya mungkin ya. Ada di sektor 7 kita buat, jadi air kita suling untuk masyarakat. Itu kan yang air disuling Bang, air dari Citom, sama dengan waktu Ciliwung. Kan air dari Ciliwung bahwa ini sudah bisa layak, tapi kan tetap melalui proses penyulingan. Tapi kalau ini kan langsung. Tinggal istilahnya kita filter, terus airnya memang dari sumber. Jadi banyak yang kemarin berkepentingan minta izin mengambil ini untuk jadikan itu, kan bisnis nggak bisa. Tidak bisa bisnis, pastinya untuk di sekitar sini. Di sekitar sini aja. Jadi memang perlu mungkin seperti orang jalan. Ada suatu kayak wastafel untuk tempat minum lah. Kalau seperti ini sudah layak untuk diminum. Orang mungkin jalan terus buka keran terus mau minum ngisi botol lah itu. Nah, itu bahwa ini memang sumber airnya dari mata air sih. Mata air langsung. Nah, itu. Ini juga setelah saya jalan menjadi pemikiran, bukan untuk bisniskan tapi untuk sekitar sini. Iya. Untuk masyarakat sekitar ini yang diutamakan ya. Karena seperti kita tahu kan situ Cisanti ini sebenarnya kan
banyak yang nggak tahu ya Pak ya. Apalagi saat izin bicara ya, saya kan sebagai masyarakat ya, saya memang mengikuti Bapak dari awal kita masuk. Pada saat awal masuk itu, ini pelang aja nggak ada loh Pak. Ya Pak ya. Ada. Karena banyak kesana kawan-kawan situ sebelah mana? Nggak ada pelang itu. Ampun. Nah, saya berpikir makanya saya buat gapura itu. Makanya saya lihat saat di jalan saya masuk, jadi udah lihat pos begitu. Oh ini yang tempat nantinya danaunya. Sudah banyak diperbuat oleh senior saya. Dan memang beliau kan memang sudah pakarnya di program Citarum. Gitu, Citarum Harum ini memang dari awal sudah malah yang merencanakan kegiatan. Tadinya 6 sektor istilahnya, termasuk sektor satunya di sini lah. Ini menjadi pecah-pecah menjadi 22 sektor dan 23-nya kan pembibitan. Nah, itu. Saya rasa sudah banyak lah yang sudah ditinggalkan beliau. Wajar kalau sudah pantas beliau mau mengakhiri purna tugas dapat bintang 1 istilahnya. Nah ini tinggal saya sebagai juniornya ini kan meneruskan tinggal apa yang mungkin waktu juga kita nggak tahu apakah saya di sini lama atau mungkin hanya sebentar, tapi setidaknya mungkin saya akan melanjutkan yang program beliau yang belum selesai ya kita selesaikan. Iya. Tapi saya ngelihat memang optimis banget ya. Pak Haris ini kayaknya optimis. Pas kita jalan tadi saya ngelihat, ngedengar ya, ibaratnya optimis ya saya ngelihat ini, karena ini kan memang udah sedikit lah, tinggal poles ya Pak ya, gitu ya. Tinggal kan poles. pernah pengalaman di Ciliwung. Melihat membandingkan itu. Iya benar. Punya ide-ide. Iya, makanya tambah bagus gitu kan. Nah, siap. luar biasa. Nah, memang kalau kita Ciliwung memang harus all out waktu itu. Belum apalagi Ciliwung kan baunya kan. Oh, ya. Sudah merasakan saya bau yang kecipratan air yang nggak enak, misalnya bau busuk. Boleh bicarakan nggak Ciliwung waktu Ciliwung itu gimana masuknya Pak Aris dulu di Ciliwung? Program Ciliwung bersih itu memang Ciliwung kan dulu banyak sampah. Ya. Dan sungai Ciliwung itu jadi dangkal karena apa? Karena memang sudah di dalamnya itu sampah. Sampah yang kiriman sebenarnya dari wilayah Bogor, Depok, termasuk juga masyarakat bantar sungai Ciliwung itu. Nah, pada buang sampah di sungai. Yang tinja itu yang ya termasuk tinja. Nah, waktu itu kita sudah masuk program Ciliwung itu kan kerjasama istilahnya Pemda Provinsi DKI nyerahkan ke Pangdam, Kodam Jaya. Jadi sistemnya hibah, semuanya kita yang gerakkan. Jadi waktu itu Pangdamnya Pak Agus Tomo yang mengerahkan semua balak yang ada, mungkin PAL tugasnya membuat sampah, tempat bikin gerobak gitu. Seni atau tekniknya untuk bagaimana itu pengerukannya kita keruk semuanya. Iya. Nah, tapi dinas kebersihan juga terlibat. Gitu. Jadi mendukung truk-truk sampahnya kita angkut ke tempat pengumpulan, terus diangkut ke truk sampah dibuang. Nah itu. Dan itu sampai pengerukan. Tetapi kalau pada saat normalisasi itu kita tidak melaksanakan normalisasi, tetapi melaksanakan DKI. Nah itulah makanya Pak Ahok karena menertibkan rumah-rumah yang di bantaran sungai itu. Akhirnya kan sekarang sudah Ciliwung cukup sudah bersih. Itu juga itu mencegah, salah satu upaya supaya tidak terjadinya banjir. Tapi kalau selalu pendangkalan menyempit-nyempit, itu yang terjadi. Iya. Itu. Oke. Salah satu dulu dalam aktif juga masalah Ciliwung bersih itu yang kemarin Brigjen Putu itu yang meninggal di Papua, itulah asintel kita. Ya itu kalau udah kita di dalam, kita udah pulang deh, ini belum selesai. Dia memang bagian untuk melobi untuk ponton yang eskapator apung itu. Nah itu. Oh gitu. Itu sampai segitu. Jadi pengalamannya Bapak di Ciliwung dulu, Pak Purwadi di Citarum ya, ibarat seperti itu ya. Oh luar biasa nih kayaknya ya. Jadi kayaknya rada tenang nih Bapak kita jadi ya. Wow. Oke, nah setelah ini kan di 2025 ini TNI tidak dilibatkan lagi Pak. Gimana menurut Bapak? Sementara kan TNI ini kan yang sangat bekerja keras. TNI yang biasa berperang, latihan mereka siap untuk menjaga negara, apalah. Jadi nyangkul-nyangkul gitu Pak gitu. Gimana nih Pak? Kalau sama sebenarnya program Citarum Harum ini kan sebelumnya juga sudah ada program Citarum sebelum.
sekarang kan program Citarum Harum, sama tidak jauh beda dengan sebenarnya program Ciliwung bersih. Pada saat kita nih tugas beratnya itu selalu kita yang akan dilibatkan. Emang kan ini programnya sampai tahun 2025 Bang. Begitu sudah selesai ya kita akan serahkan menjadi tanggung jawab siapa? BSSB tadilah tanggung jawabnya dia untuk memelihara, sebenarnya harapannya melihara dan dijaga apa yang sudah kita lakukan dengan kerja keras ini ke depan setelah 2025 ya memang tanggung jawabnya mereka, memang itu tanggung jawabnya BSSB yang harus menjaga kebersihan Ciliwung. Harapannya kan memang sebenarnya dari pusat itu kan Ciliwung itu seperti dulu, zaman dulu jernih airnya, atau Citarum itu jernih, bukannya sama Ciliwung juga gitu. Dulu Ciliwung zaman dulu itu ada fotonya, biasanya juga saya lihat ada fotonya, itu jernih, malah jernih. Tapi kan karena ya faktor manusia tadi, faktor manusia yang tidak bisa istilahnya buang sampah, daripada pusing buang aja lah di kali, buang aja di sungai, terus membuat istilahnya rumah-rumah di bantaran sungai itu kadang-kadang mereka buang kotorannya ke sungai. Iya. Kita bisa melihat waktu saya arah ke waktu saya masih pengawas Ciliwung gitu ya, itu daerah masyarakat saya lihat rumah buang kotoran begitu. Iya. Kita di bawah nih LCR nih. Itu pernah kejadian waktu gubernur juga ada itu Pak. Iya. Itu. Mungkin Bapak ada kita lihat itu karena pas kita mau Pangdam lewat itu totonya, wah itu nanti. Itu menjadikan kita catatan langsung kita rubah pola hidup seperti itu tidak seperti kita rubah. Nah itu makanya waktu itu kita ada yang bikin MCK umum di sepanjang selain Sungai Ciliwung. Nah, kalau di sini saya lihat tidak ada yang mungkin yang mengarah ke sana paling kotoran binatang atau ternak. Nah itu sebenarnya kan sudah ada programnya Bang ya untuk pembuatan istilahnya bagaimana kotoran ternak itu juga bisa dimanfaatkan jadi pupuk, bisa jadi biogas nanti kan. Gitu. Waktu saya juga di Sulawesi juga saya dandim kotoran-kotoran itu saya buat seperti itu. Waktu saya di dandim di Sulawesi. Di Sulawesi ya. Itu. Jadi yang harapannya tahun 2025 ini setelah kita program Citarum Harum selesai ya tanggung jawabnya BSSB untuk istilahnya melanjutkan memelihara. Nah itu. Ini benar-benar luar biasa ya pembahasan kita ya. Yang satu di limbah yang di sungai, ya masyarakat, ya sampah dan lain-lain gitu. Yang satu lagi yang luar biasa sama limbah industri gitu. Dan sekarang memang bergabung di sini di titik nolnya. Luar biasa. Mungkin ada pesan Pak, Bapak, pesan buat dan sektor baru. Terima kasih, kami titip sektor 1 untuk tetap dilanjutkan program-programnya. Mudah-mudahan dari sini bisa mencapai suatu karir yang lebih tinggi. Amin. Insya Allah pada sesuai mutu kita terus secara bekerja ikhlas, cerdas dan bersama kita bisa. Oke. Itu aja. Terima kasih. Bye.